Ini adalah Vortex Series VX5 Pro. Kalau kalian udah tahu sama keyboard ini, yaudah, gue persingkat aja videonya. Yang nggak gue suka dari keyboard ini cuma satu doang. Shortcut arrow-nya ini mesti diaktifin pakai Fn plus, ya tanda tanya. Itu yang nggak gue suka dari keyboard ini. Dan buat kalian yang belum tahu soal si keyboard ini, di sini gue bakalan bahas. Tapi seperti biasa, kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gue Aldi. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke. Jadi ini video keyboard ya, gue masih kayak anak-anak keyboard ngomongnya kayak cool gitu ya. Jadi ini adalah Vortex VX5 Pro ya, salah satu keyboard terlaris di e-commerce dan yang sekarang rilis ini sudah full assembly pakai aluminium guys. Kayak enak sih. Jadi kalian tinggal pakai aja. Ini sebenarnya bisa banget sih keyboardnya. Gue nggak biasa anak keyboard ya. Dan buat seri ini ya, ada beberapa jenis buat kalian pilih. Pertama dari warna keycapsnya. Ini ada yang black and white juga, green white, orange black, dan juga crimson black. Ada 4 pilihan kombinasi warna. Case aluminiumnya pun juga ada 2 warna, yang warna emas kayak punya gue ini dan hitam metalik. Serta switchnya pun banyak pilihan ya, dari Autumn Red, Brown Blue, Gateron Pro Yellow, Jwick Ultimate Black, Smoky ya, sama Jwick T1 Smoky. Atau kalau kalian mau yang polosan juga ada si keyboard ini yang bare bone-nya aja. Dapat aluminium case sama ya, PCB dan juga plate-nya. Untuk harganya variasi dari harga 799.000 yang bare bone-nya sampai 1,1 jutaan kayak gue pegang ini. Tergantung dari switch apa yang kalian pakai cuy. Ya ini termasuk affordable lah untuk sebuah keyboard ya. Melihat harga pasar juga kurang lebih berada di rentan harga yang sama juga untuk konfigurasi seperti ini. Vortex juga bener-bener bisa nge-treat penggunanya dengan sangat baik cuy. Selain lu dapat bentuk keyboard yang udah well built ya kayak seperti ini, lu juga dapat kabel coil, mana nih? Kabel coil ya buat kabelannya, plus ya ada sebenarnya buat estetikanya yang udah dapat konektor GX12 juga. Ya lumayan lah buat kalian yang demen kabelnya expose di atas meja cetak kalian. Anyway, yang gue pilih ini yang buat seri VX Pro-nya yang pakai crimson black keycaps-nya, sama case metal emas ya, sama switch-nya pun pakai Jwick Ult Black. Dari desain layout 60% ini kurang lebih sama aja kayak 60% lainnya, nggak ada yang terlalu unik dari desainnya. Dan untuk case sendiri aluminium tebal, cukup berat juga dengan port yang umum juga ada sebelah kiri. Dan di bawahnya pun juga udah dipakai CNC jadi cukup kokoh bodinya. Tapi gue sendiri sih sebenarnya kurang suka style ya kayak seperti ini yang ada chamfer di bagian bawahnya. Gue lebih suka yang lurus, segi panjang yang kayak kaku gitu biar lebih minimalis stylenya. Ya preferensi coy. Terus bagian bawahnya pun gak ada fit riser, cuma rubber fit aja ya. Tapi udah elevated juga buat posisi ngetiknya. Ya pretty much seperti itulah untuk case-nya. Kalau keycaps-nya yang gue suka di sini double shot PBT, temanya ya cukup bagus buat gue. Senada juga sama keycaps-nya, maksud gue sama case-nya. Terus font-nya pun minimalis, sederhana tapi nggak see-through buat LED-nya. Profilnya CSA mirip XDA tapi stylenya kayak cherry gitulah. Switch tipe linear ya 63 gram punya feel ringan banget. Sebenarnya ya gue kurang suka sama linear yang seperti ini. Gue lebih suka yang berat karena gue jadi banyak tipenya gitu karena keringanan. Kalau suara ya ini ya agak ada high pitch klaki-klaki gitu lah. Stabilizer juga udah diganti ya, udah preload juga yang lumayan banyak, nggak rattle, cuma masih stok banget, belum diklip di bagian kakinya. Kalau plate metal dapat foam juga di dalamnya dan PCB-nya pun juga udah south facing punya, tapi row angkanya masih north facing. Dan di bawahnya pun ada terdapat foam tambahan pula. Kalau tes suara sebenarnya ini udah cukup enak ya, klaki lah suaranya. Pitch-nya tinggi, paling treatmentnya lagi sih perlu diklip aja di bagian stepnya biar lebih enak. Kalau pingy ya udah nggak ada dari pendengaran gue udah enak gitu. Tapi ya gue kurang suka sama tipe switch ini. Kayak sekali lagi gue mention gue kurang suka. Karena ini terlalu ringan, bukan berarti jelek ya. Tapi ini good thing lah, udah hot swap jadi nanti gue masih bisa ganti switch-nya lagi. Buat penggunaan keyboardnya ini udah asik, shortcut-nya aman semua, petunjuknya pun juga udah ada di box-nya. Dan lu bisa download software-nya buat ngatur settingan si keyboardnya. Cuma ya di sini untuk shortcut arrow-nya ya dia tuh perlu ditoggle dulu kayak pencet Fn plus tanda tanya di sini. Gue biasanya kan tinggal tekan tombol Fn terus ya pencet tombol shortcut arrow-nya. Jadi ini kayak agak repot, kayak nggak biasa aja. Ya sebenarnya sistemnya kayak lu pakai caps lock aja gitu, kayak tinggal pencet buat mati nyalainnya gitu. Cuma ya lebih baik sih kalau tombol arrow sistemnya jangan kayak toggle, lebih baik kayak yang fleksibel aja, kayak sistemnya tombol shift aja cuy. Jadi ya itu sih buat si keyboard Vortex VX5 Pro. Udah enak banget kayak lu yang males mod ini sih udah well made, tinggal lu pakai aja itu. Paling kalau kalian pengen
pengen mod lagi, kalian bisa ganti perintilan di dalamnya, kayak ganti switch yang lebih oke, terus di loop juga, terus pakai switch pad mungkin, atau mungkin kalau mau custom lagi yang lebih unik dari segi estetikanya ya bisa banget. Dan nilai plus juga yang gue suka dari Vortex series ini sebenarnya itu udah cukup umum keyboardnya untuk dimodifikasi lebih tepatnya. Jadi kalau kalian mau cari aksesorisnya itu lebih murah lagi, lebih murah dan lebih mudah lagi buat kalian cari. Banyak kok yang jual internet. Dan satu hal juga untuk LED-nya, sebenarnya gue belum mention di awal. Untuk LED RGB-nya ini ya udah enak juga, warnanya oke. Cuman sayangnya dia tuh warnanya nggak, spreadnya kurang bagus karena memang udah jelas banget ketahan sama keycaps-nya. Jadi ya warnanya itu ketahan. Paling kalau kalian mau improve lagi di bagian LED-nya bisa ganti sama keycaps yang see-through di bagian tombol-tombolnya ini, atau mungkin ganti yang puding sekalian. Ya seperti itu sih. Dan kalau ngomongin soal harganya, sekali lagi menurut gua untuk sebuah keyboard yang udah jadi, yang udah tinggal pakai aja dengan ya variasi yang dipilihkan oleh Vortex sebenarnya ini seperti ini, maksud gua ya ini sih udah oke banget di harganya. 1,1 juta lu dapat alu case, terus dapat keycaps yang CSA profile juga, nggak pakai yang cherry yang kurang lebih yang udah lebih umum gitu ya. Ini sih udah enak banget. Ditambah switchnya pun dia banyak pilihannya, lu bisa pakai Jawik ataupun Gateron, atau mungkin mau yang lebih hemat pakai Automo pun masih bisa. Ya atau enggak kalau kalian pengen yang lebih enak lagi gitu ya, maunya yang modding dari awal gitu ya, dia juga ada yang bare bone-nya. Ya ini sih, ini Vortex ya maksud gua udah nggak ada yang bisa ngalahin lah untuk dari ya bentukan keyboardnya. Udah banyak banget yang beli, sampai ada 1000 orang yang beli gitu. Ini gue baru dapat lagi nih, terima kasih loh bisa dapet. Ya mungkin aja sih untuk video gua dari pembahasan si Vortex VX5 Pro. Ini salah satu keyboard minimalis yang buat kalian starting awal itu yang udah oke banget karena banyak pilihannya. Dan mungkin juga bisa nih kalian share juga video ini ke teman-teman kalian kalau lagi bingung gitu ya sama keyboard yang mau dirakit itu seperti apa. Dan gue juga minta dong kasih pendapatnya di video ini tentang si keyboardnya, dan like videonya kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir ada notifikasi Discord di belakang, tapi nggak apa-apa. Jadi sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye bye.